Jadi sebetulnya gangguan setan bangsa jin itu bukan hanya ke tubuh, bukan hanya ke manusia. Yang sakit, ada perceraian, ada sihir, ada macam-macam itu ya. Tapi juga ada yang ke tempat. Tempat itu bisa rumah ya, Ustaz ya. Yang ditinggali. Ditinggalin, bisa juga gudang, bisa juga kantor, bisa juga tempat usaha. Bahkan ada juga mobil ya, mobil yang mogok. Kendaraan juga bisa. Lucu ya, gitu kan ya. Iya. Mungkin sobat Quran Message, apa iya tak ada? Iya. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya. Nah, masa iya ada? Kasus mobil mogok. Gitu iya. Jadi kendaraan mogok. Ya. Jadi ada. Ini bukan karena kendaraannya tua ya. Nah, ceritanya memang ini mau dibuat mudik gitu ya. Jadi jauh-jauh hari itu di servis. Dan saya tahu servisnya sudah bagus, profesional, dan udah tahunan itu. Nah, lucunya diperbaiki, di servis nggak bisa. Spare partnya diganti semua juga tidak bisa. Saya tanya sampai apa istilahnya, mekanik atau apa, servismen ya. Montir. Pak, jenengan sudah pengalaman, udah saya ini udah puluhan tahun, ini udah saya keluarkan semua ilmunya, kok gak bisa. Spare part udah diganti semua, gak bisa. Saya belum pernah sampai minta tolong teman lain untuk membantu, juga gak bisa. Jelas ya? Anehnya kan jelas gitu kan. Nah, ini kalau sudah begini berarti ada permainan yang gaib ini. Akhirnya kita ruqyah, habis itu nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quranic Message dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam Bincang Ruqyah Syariah dengan saya Imam Wahyudi dan juga Ustadz Muhaimin Marti. Kita akan sama-sama untuk membahas ya tentang gangguan-gangguan jin. Kalau di episode yang lalu kita sudah membahas ciri-ciri seseorang ya yang kena gangguan. Kemudian korin dan juga khodam itu juga kita sudah bahas, termasuk juga tentang jin nasab ya. Sekarang ini Ustaz, banyak yang terjadi ya, mungkin juga kalangan muda sekarang yang sudah mulai berkembang, kemudian ingin beli aset gitu ya, berupa rumah, kantor, toko dan sebagainya. Itu kadang-kadang saya perhatikan di medsos itu ada yang diganggu oleh makhluk yang ada di situ. Itu sebenarnya apa sih penyebabnya kok bisa diganggu, dan kemudian seperti apa caranya agar bisa terhindar? Wah, lebih menarik dari sebelumnya. Iya. Karena mungkin tidak banyak dibahas ya, dan mungkin di konten di TV juga jarang dibahas. Jadi sebetulnya gangguan setan bangsa jin itu bukan hanya ke tubuh, bukan hanya ke manusia. Yang sakit, ada perceraian, ada sihir, ada macam-macam itu ya. Tapi juga ada yang ke tempat. Tempat itu bisa rumah ya, Ustaz ya. Yang ditinggalin, bisa juga gudang, bisa juga kantor, bisa juga tempat usaha. Bahkan ada juga mobil ya, mobil yang mogok. Kendaraan juga bisa. Lucu ya, gitu kan ya. Iya. Mungkin sobat Quran Message, apa iya tak ada? Iya. Saya juga bertanya-tanya sebenarnya. Nah, masa iya ada? Karena kalau kami itu kan praktisi gitu ya, jadi menemukan banyak ilmu. Allah kasih barokah ilmu di lapangan kita, di terapi ruqyah. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin saya contohkan ya. Cirinya apa sih kalau tempat-tempat itu dapat gangguan jin? Contoh ini tempat tinggal dia, rumah ya, udah ditinggali lama terus tiba-tiba ada yang aneh gitu. Jadi memang ciri-ciri yang paling utama itu adalah ada yang aneh, itu Ustaz ya. Ada aneh atau tidak logis. Nah, jadi nanti jangan dikit-dikit ini gangguan, ini ada yang ngirim. Jangan seperti itu. Jadi biasanya kita deteksi awal itu ada sesuatu yang aneh. Nah, saya contohkan Ustaz ya. Jadi ada teman kenalan saya itu, dia mau mengontrakan. Jadi dulu semacam minimarket, terus mau dikontrakan ke usaha yang lain.
Nah waktu itu musim hujan sudah reda gitu. Jadi memang waktu itu musim hujannya agak santer gitu. Nah ini sudah reda. Nah lucunya ketika sudah direnov ya dengan bagus karena dipakai untuk perkantoran kan ada front office gitu kan. Oh iya. Nah front office kan harus bagus itu kan. Betul. Nah lucunya itu bocor. Jadi di situ bocor, diperbaiki bocor lagi, diperbaiki bocor lagi. Saya tanya, di mana letak anehnya? Saya bilang sama orangnya itu. Bocornya itu. Jangan langsung ke arah goib. Gitu. Ini kita tiap hari. Jadi tukangnya itu tiap hari memperbaiki bocor lagi, memperbaiki bocor lagi. Padahal itu hujannya sudah enggak sebelumnya, enggak terlalu deras gitu. Nah, berarti kena ya, Ustaz ya? Anehnya kan kena. Nah, wallahu alam pada waktu itu kebetulan yang mau ngontrak itu adalah perusahaan ekspedisi ya. Dan memang sepanjang itu banyak perusahaan ekspedisi. Nah, kita tidak usah ke arah sana ya. Intinya mencurigai. Intinya kita terapi. Nah, alhamdulillah hari keempat, kalau enggak salah hari ketiga atau keempat itu sudah didatangi pengontrak baru. Kalau sebelumnya itu sudah bawa barang-barang mau ngontrak, terus habis itu nggak jadi. Karena front office nggak jadi dibawa lagi barang. Itu steril. Ya, itu yang pertama Ustaz ya. Jadi ada keanehan. Ada keanehan. Yang paling utama. Dan anehnya jangan dibuat-buat. Iya betul. Jangan dibuat-buat dan sebagainya. Yang kedua nih cirinya yang kedua kalau suatu tempat itu diganggu. Kalau itu tadi ya secara umum ya yang aneh dulu ya. Mungkin saya kasih satu lagi Ustaz. Mungkin kan ada pertanyaan. Iya. Kasus mobil mogok gitu. Iya. Jadi kendaraan mogok. Ya. Jadi ada ini bukan karena kendaraannya tua ya. Nah, ceritanya memang ini mau dibuat mudik gitu ya. Jadi jauh-jauh hari itu di servis. Dan saya tahu servisnya sudah bagus, profesional dan udah tahunan itu. Nah, lucunya diperbaiki di servis nggak bisa. Spare partnya diganti semua juga tidak bisa. Saya tanya sampai apa istilahnya mekanik atau servismen ya. Montir. Pak, jenengan sudah pengalaman udah saya ini udah puluhan tahun. Ini udah saya keluarkan semua ilmunya. Kok gak bisa? Spare part udah diganti semua, gak bisa. Saya belum pernah sampai minta tolong teman lain untuk membantu, juga gak bisa. Jelas ya? Anehnya kan jelas gitu kan. Nah, ini kalau sudah begini berarti ada permainan yang goib ini. Akhirnya kita rukyah, habis itu nyala. Gitu. Jadi bukan hanya tempat usaha, tapi juga kendaraan juga gangguan. Mungkin yang sering terjadi, yang sering terjadi orang masak ya, habis itu jarak berapa jam basi. Mungkin ada belatung gitu kan. Tapi saya selalu kalau kasus seperti itu saya lacak gitu. Coba dilihat apa sih rice cooker yang sudah lama gitu ya, yang sudah rusak, atau masaknya kurang air atau apa gitu. Terus enggak ini semuanya. Bahkan ada teman saya di Jakarta itu rice cooker sampai beli yang seharga baru gitu ya. 750.000 masih ingat itu. Juga masih seperti itu. Nah ini kan aneh kan jelas ya. Aneh kan jelas. Akhirnya saya kasih edukasi caranya begini. Akhirnya alhamdulillah selesai. Mungkin satu lagi mungkin biar puas ya. Uang hilang. Uang hilang. Ini kan sering dikaitkan sama babi ngepet, tuyul dan sebagainya gitu ya. Nah, ada nggak cerita itu? Ya pertanyaannya kan ada nggak gitu ya. Tapi kasus Abu Hurairah tadi kan nyuri. Oh iya betul. Itu menyerupai cuman. Ya menyerupai kan. Manusia. Artinya pencurian kan. Tapi kalaupun tidak ada yang menyerupai ya, itu tidak ada wujudnya. Kemudian hilang itu kan banyak terjadi sebenarnya. Itu asli atau fiktif sebenarnya? Asli ya. Kita beberapa kali ya ada seperti itu. Tapi tetap kita sebagai seorang terapis jangan dulu diarahkan ke goib dulu gitu ya. Artinya sejauh mana? Jangan-jangan ini yang nyuri ini ada tuyul dasireng ya. Dasireng gitu. Yang punya rambut. Enggak, ini kita sudah ikat dan ini tidak sekali dua kali.
Dan yang hilang lucu, kadang-kadang hanya 50.000. Oh, tidak semuanya ya. Tidak semuanya, hanya satu bendel mungkin satu kertas. Ya, okay. Dan dia tahu keluarganya ini orang baik-baik semua. Iya, iya. Terus terapinya apa tuh? Oke, itu tadi kasus-kasus ya. Jadi kalau sobat Quran mengalami kayak gini, pertama-tama diilmiahkan dulu. Dideteksi ini keanehannya bener apa enggak. Kalau itu baru, nah biasanya sobat Quran Message sekalian, itu yang harus kita imani ya, bahwa mereka itu kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir itu, mereka ciri-ciri bangsa jin itu sudah kelabakan. Kalau mereka maksiat, kayak misal mencuri itu maksiat. Gimana caranya? Jadi lakukan semua yang kita lakukan, entah itu produksi, entah itu masak, entah itu yang berkaitan dengan produksi ya, kita lakukan dengan Bismillah, A'udzubillah, syukur-syukur bisa ayat kursi tadi gitu ya, dengan ayat-ayat yang lain, insya Allah aman. Contohnya kayak tadi yang kehilangan uang itu ya, ketika meletakkan baca Bismillah atau A'udzubillah, tambah dengan yang lain, akhirnya juga Alhamdulillah. Kemudian juga yang masak itu, coba Bu, ketika masak ya bacakan airnya dengan dikir-dikir gitu ya. Kemudian juga ketika mencuci dan sebagainya beras, itu gitu ya. Itu rata-rata selesai, aman. Atau juga yang lain-lain. Nah, mungkin kalau yang kayak rumah gitu ya, kayak mogok kayak gitu. Biasanya saya meruqyah itu dengan 3 cara. Gimana tuh? Nah, 3 cara. Pertama, kita bikin air ruqyah. Jadi misalnya ini ya, air ruqyah, kita bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, bisa 1 putaran, bisa 3 putaran, bisa 5 putaran, bisa 7 putaran, dan lain sebagainya. Kalau mau dosis tinggi, bacakan Al-Baqarah. Full Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Bacakan, kemudian tiupkan di sini ya. Terus habis itu ini disemprotkan ke seluruh ruangan. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Usahakan seminggu. Tapi pengalaman kita nggak nyampe selesai itu. Udah sampai seminggu, udah sampai seminggu. Hari ketiga atau keempat atau hari kelima itu. Itu biasa sudah. Itu cara yang pertama saja. Cara yang kedua, download ayat-ayat ruqyah kan banyak. Ada peruqyah kayak misalnya Ustadz Faizar, ada Syekh Misari dari Timur Tengah, itu banyak ayat-ayat ruqyah itu. Nanti pakai flash disk atau pakai MP3 ya, di setel 24 jam. 24 jam terus, kira-kira dari suara itu kedengaran ke seluruh ruangan. Nah, yang ketiga, yang penghuninya sering-sering baca surat Al-Baqarah full. Karena barang siapa yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, setan akan lari. Jadi mudah kan? Mudah. Jadi cuma dengan 3 hal ya Sobat Quran Message, yaitu dengan ayat ruqyah, kemudian membaca surah Al-Baqarah, dan tentu yang terakhir itu bisa dengan wasilah air ruqyah. Dan bacaannya juga banyak, kita juga hafal gitu ya. Banyak, insya Allah. Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian trikul itu insya Allah kita semua bisa menghafal. Mungkin tambahin dikit ya, ada apa nih? Supaya lebih penting. Dengan ini artinya kita betul-betul Quran itu adalah mujizat. Mujizat, Ya, dari mujizat. Nah, yang penting di rumah tidak boleh ada gaman-gaman, tidak ada jimat-jimat ya. Itu yang penting, insya Allah nanti aman. Jadi mungkin kan, enak aja kok, nanti nggak dibentengi, nggak ditolak bala, nggak di ini. Tolak balanya baca Quran. Selesai urusan. Jadi nggak perlu naruh sesuatu, benda atau apapun. Jadi syaratnya mungkin bersih dari patung, dari pusaka-pusaka gitu ya. Termasuk jimat-jimat yang ditaruh mungkin di dinding, mungkin di lemari dan sebagainya, itu dibersihkan. Insya Allah akan terbebas dari gangguan jin. Insya Allah sehat semuanya, anunya semua. Itu ya. Jadi silakan di akhir kita berdoa bersama ya. Semoga yang saat ini berikhtiar untuk mencari rumah impian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun sudah mendapatkan rumah impian, dijaga betul, dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, dipakai untuk sholat, dan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa bersama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta taj'alul huzna was-sa'ba sahla. Rabbana afrih 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi perjumpaan kita di episode kali ini, dan bagi Anda yang menyaksikan video ini dan suka, jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe. Dan bagi Anda yang mau untuk bertanya, bisa silakan komen di bawah. Nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan Anda dengan izin Allah. Dan sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.